Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini Allah kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan malam hari ini jamaah kita masih pada kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Dan pembahasan kita di kesempatan malam hari ini terkait tentang at-taharatu lis-shalah. Taharah untuk salat. Bersuci untuk salat. Berkata mu'allif hafizahullah jalla wa ala Syekh Abdul Azim Al-Badawi an Ibni Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Salat tidaklah akan diterima tanpa bersuci, tanpa berwudu. Sehingga jamaah sekalian, hadis ini dijadikan hujjah ataupun dalil bahwasannya di antara syarat sahnya salat harus bertoharoh, harus bersuci. Sehingga ketika misalkan ada seorang dia sholat tanpa bersuci, maka ya jelas sholatnya tidak sah, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ada orang lupa misalkan ya sholat, ternyata dia belum mandi junub, hanya berwudu misalkan, padahal dia punya hadas besar. Maka walaupun sholat itu sudah dikerjakan, ya, tetapi karena ya, dia dalam kondisi tidak bersuci, dalam artian dia punya hadas besar misalkan, maka tatkala itu sholat yang dikerjakan tidak sah, ya, tidak sah. Dan jamaah sekalian, wat taharatu nau'an. Di taharah itu ada dua macam. Taharatun bil ma'i wa taharatun bis sa'idi. Yang pertama taharah dengan air, dan yang kedua taharah dengan sa'id. Ya. Dan sa'id ini jamaah silang pendapat ya. Ada yang mengatakan sa'id itu maksudnya segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi. Itu sa'id. Ya. Tapi sebagian para ulama, bahkan wallahu ta'ala a'lam bishawab, jumhur, kebanyakan para ulama, mereka ya menafsirkan sa'id ya dengan debu. Ya, dengan debu. Dan ini yang nanti sering diistilahkan dengan apa? Dengan tayammum, dengan tayammum. Tapi pendapat yang kuat wallahu a'lam, sa'id itu sesuatu yang ada di atas permukaan bumi. Jadi tayammum itu boleh dengan tanah, boleh dengan tanah liat, boleh dengan kerikil, boleh dengan pasir, boleh. Ini pendapat yang kuat. Ya. Kemudian masalahnya, awalan yang pertama, at-taharatu bil ma'i. Yang pertama taharah dengan air. Dan taharah dengan air ini jamaah ada dua macam. Yang pertama al-wudu, yang kedua wal ghuslu, yang kedua mandi. Yang sering dikenal dengan istilah mandi, bisa mandi junub, bisa mandi apa namanya? Sunnah. Ya. Sekarang masalah al-wudu. Sifatuh an Humran maula Uthman. Jadi Humran maula Uthman, anna Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu da'a biwadu'in
bahwasanya Utsman bin Affan pernah minta diambilkan wadu. Ingat ya, wadu itu apa jemaah? Alat yang digunakan untuk berwudu. Sehingga dalam ini apa? Kalau untuk berwudu berarti air. Ya. Bukan tanah ya, tanah itu tayamum. Kalau wudu perbuatannya, wudu itu perbuatannya. Tapi kalau wadu, alat yang digunakan untuk berwudu, apa jemaah? Air ya. Karena wudu itu dengan air dan sejenisnya. Contohnya apa? Bisa embun, bisa air laut, pokoknya intinya air, seperti itu. Fatawadda, maka beliau pun berwudu. Setelah diambilkan air, kemudian Utsman berwudu. Faghasala kaffaihi thalatha marrat, maka beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Dan ingat jamaah sekalian, membasuh kedua telapak tangan itu ya berbarengan. 1, 2, 3. Itu dengan tangan. Tangan itu apa? Kanan dulu. 1, 2, 3. Baru kiri. 1, 2, 3. Tapi kalau telapak tangan berbarengan. Sudah kena air semua. 1, 2. Bukan gini. 1. Bukan. Tapi berbarengan. Kalau telapak tangan berbarengan seperti itu. Ya. 3 kali. Tsumma matmadu wastanthara. Kemudian beliau berkumur-kumur dan istinthar. Jadi kumur-kumur itu masukkan air ke dalam mulut. Istinsar mengeluarkan. Terus gimana jemaah? Kalau istinsar berarti istinsyaq. Enggak mungkin dia mengeluarkan air dari hidung kemudian tidak ada airnya. Artinya istinsyaq dulu. Ini sudah otomatis ya. Kalau ada istinsar berarti istinsyaq. Istinsyaq. Ada pun jamaah kaifiyahnya dan nanti akan kita perinci di pas ya babnya. Caranya kita ambil ya, air dengan tangan kanan, kemudian gabungkan antara kumur-kumur dan istinsyaq. Setelah itu buang dengan tangan kiri. Itu caranya. Itu caranya. Ada pun jamaah terkait tentang masalah berapa cidukan, maka Syekh Abdullah Al-Fauzan beliau lebih merujukkan pendapat yang mengatakan 3 kali cidukan. 1, 2, 3. Memang ada riwayat yang mengatakan apa? 1 kali cidukan untuk 3 kali. Jadi masih ada. Cuma tangan kita itu kecil ya, Mas. 1 kali pun kadang nggak kuat ya. Afan nggak cukup. 2. Itu idealnya kalau bisa 1. Ya. Kalau bisa cuma kadang ya tadi nggak cukup. Sehingga Allah Ta'ala a'lam bishawab, pendapat Syekh Abdullah Al-Fauzan lebih kuat, lebih tepat. Ya. Terkhusus dengan tantangan kita ya. Itu lebih tepat seperti itu. Ada riwayat juga tapi lemah. Memisahkan antara kumur-kumur dan istinsyaq. Diambil baru istinsyaq. Ada hadisnya tapi lemah. Hadisnya tidak kuat. Sehingga yang kuat Allah Ta'ala a'lam bishawab adalah dengan cara digabungkan antara kumur-kumur dan istinsyaq. Tsumma ghasala wajhahu 3 marrat. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ya. Wajah itu jamaah sekalian dimulai dari tumbuhnya rambut sampai dagu. Kemudian tumbuhnya daging, telinga kanan sampai telinga kiri. Itu wajah. Ya. Kalau ada orang misalkan sampai sini botaknya, ini nggak dianggap, tetap pakai sampai yang wajahnya sini. Ya. Ya. Ini semuanya dibasuh. Bagaimana caranya? Banyak kaifiyah. Bisa dengan 1 tangan, boleh 3 kali. Boleh.
Atau antum ambil tangan kanan gabung tangan kiri. Ini boleh, nama salah. Ini mana yang lebih mudah, gitu saja. Ya. Nah, kemudian masalian. Thumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi thalatha marrat. Kemudian beliau membasuh tangan yang kanan sampai siku 3 kali. Sehingga artinya jamaah kanan dulu baru kiri, seperti itu. Dari mana jamaah? Kanan tangan itu dari sini sampai mirfaq. Berarti zahir ayatnya dari ujung. Apakah ada kaifiahnya? Enggak ada. Intinya semua bagian tangan kena air. Mau kayak gini nama sana, ya. Mau kayak gini nama masalah. Yang penting intinya semua bagian air kena, semua bagian tangan kena air. Ya. Dan yang masalahnya yang afdal dahulukan kanan selesai baru kiri. Tapi kalaupun seandainya misalkan diselang-seling, boleh tidak? Kanan kiri. Kanan kiri. Boleh tidak? Boleh. Tapi enggak afdal. Kalau dibalik jamaah, kiri dulu, baru kanan. Pertanyaannya sah tidak jamaah? Sebagian ulama kita jamaah, mereka mengatakan mendahulukan kanan dari yang kiri itu hanya sunnah. Itu hanya sunnah. Sehingga artinya kalau sunnah berarti kalau ditinggalkan sah tidak wudunya jamaah? Masih sah karena sunnah. Oh, tetapi kan kita disuruh untuk tartib. Iya sahih, tartib itu dalam artian setiap anggota wudu. Ya. Tangan itu masih satu. Terkait mendahulukan kanan kiri ini sunnah. Wajah dengan kumur-kumur dan istinsyaq itu masih satu. Makanya jamaah sekalian, kalaupun seandainya ada yang mendahulukan wajah kemudian kumur-kumur, ini ada pembahasan khusus. Ada yang mengatakan wallahu a'lam tidak masalah. Walaupun idealnya apa? Tetap kumur-kumur dan istinsyaq terlebih dahulu. Ya, itu pula sama. Tangan kanan dulu baru tangan kiri. Karena memang tangan itu masih satu bagian. Ya, tapi kalau misalkan tangan dulu kemudian baru muka, ya jelas ini keliru jamaah. Walaupun ada sebagian ulama yang bolehkan. Oh, Ustaz boleh semua. Sahih jamaah. Seperti mazhab Abu Hanifah membolehkan. Mereka berhujjah dengan ayat. Kalau antum baca surat Al-Maidah ayat yang ke-6, di situ Allah menggandengkan antara satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lain itu dengan huruf waw. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ya. Basuhlah wajah kalian dan pakai wa. Kalau antum belajar bahasa Arab, huruf waw itu ya, di antara tujuannya apa? Atau maknanya ditasyrik. Apa tasyrik? Sejajar. Makanya kalau ada kalimat ja'a Muhammadun wa Zaidun itu maksudnya datangnya bareng. Nah, sehingga mereka mazhab Abu Hanifah, oh berarti wudu itu hukum asalnya antara anggota wudu yang satu dengan yang lainnya haknya sama. Berarti artinya apa? Mau mendahulukan kaki dulu pun tidak masalah. Kaki dulu kemudian nanti baru muka boleh. Haknya apa? Sama. Karena hurufnya digandeng pakai huruf waw. Nah, cuma jamaah sekalian ini dibantah oleh jumhur ulama. Enggak. Walaupun di situ pakai huruf wawu, cuma ada kalimat yang mengharuskan wudu itu harus tartib. Apa jamaah? Dipisahkan antara apa? Mengusap apa? Atau membasuh kaki dengan mengusap kepala. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa apa jemaah? Wa arjulakum. Faghsilu wujuhakum fathah, wujuhakum fathah. Kemudian apa? Wa aydiyakum fathah. Kemudian apa? Wamsahu bi ru'usikum dan usaplah kepala-kepala kalian. Kemudian wa arjulakum fathah lagi. Idealnya gini jemaah, kalau antum belajar bahasa Arab idealnya gini. Ini kan fathah-fathah semua. Harusnya kalau misalkan di situ bebas,
tidak harus tartib. Tinggal gini saja, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum. Tapi enggak, kenapa dipisahkan? Setelah membasuh tangan kemudian mengusap kepala baru mengusap kaki. Kenapa? Karena memang idealnya wudu ya tartibnya seperti itu. Nah, itulah kalimat yang menunjukkan wudu itu harus tertib. Kenapa jamaah? Karena dipisahkan antara membasuh kaki dengan mengusap kepala. Padahal membasuh kaki itu dia juga maf'ul bih. Dia masih ataf kepada fi'il fagsilu, basuh. Nah, sehingga yang tepat Allah alam, walaupun di situ pakai huruf waw, tetapi ya wudu itu harus tartib. Kenapa? Karena ada kalimat yang di situ mengindikasikan bahwasanya wudu itu harus tartib seperti itu. Begitu pula praktek Nabi. Beliau kalau wudu apa? Tartib seperti itu. Adapun kita kembali tadi terkait tentang masalah membasuh tangan, itu masih satu anggota wudu. Sehingga sebagian ulama kita mengatakan mendahulukan kanan dan kiri itu hanya sunnah. Jadi kalaupun seandainya ada yang mendahulukan kiri dulu sah, tetapi jelas ini menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah seperti itu. Ya. Kemudian masalah yang thumma ghasala yadahul yusra mislah dzalika. Kemudian membasuh tangan yang kiri ya seperti tangan kanan. Thumma masa ra'sahu. Kemudian mengusap kepalanya. Ya. Jamaah sekalian, mengusap kepala itu bagaimana caranya? Banyak, ya, banyak caranya. Ya. Yang jelas gini jamaah sekalian, ada beberapa kifih dari para ya sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Di antaranya dengan cara membasuhkan kemudian dibuang. Jadi tersisa apa? Tersisa basahnya saja kemudian diusap. Jadi gini ya, pakainya gini. Ini itu bagian rambut kepala harus dibas, apa? Termasuk dibasuh, afan diusap. Jadi gini, ini untuk bagian ini. Jangan gini aja, berarti ininya nggak kena. Gimana jemaah? Mas jangan keliru ya, jangan depan atasnya aja, ininya enggak. Jadi gini, ini jempol gini. Tengkuk, baru balikin lagi. Nah, ini ya cara yang sahih. Jadi basahkan, buang. Atau jamaah sekalian mungkin dengan cara yang lain seperti cara dari Muawiyah. Antum ambil air, kucurkan. Boleh masalah. Adapun kaifiyah, ya. Kaifiyahnya jamaah sekalian yang sahih dari depan sampai belakang, kemudian tarik ke depan. Ini sahih. Ya. Ada cara yang lain. Itu seperti apa? Mengusap sebagaimana arah sisiran rambut. Nah, Al-Imam Ahmad menafsirkan caranya gini, dari tengah depan, kemudian dari tengah belakang. Satu kali. Biar apa? Rambutnya tidak acak-acakan. Ya. Kalau misalkan pakai imamah bagaimana? Ada dua kaifiyah. Boleh dia mengusap imamahnya saja satu kali ya, ini. Atau ubun-ubunnya diusap, kemudian imamahnya terusin. Boleh. Dan ini yang sahih. Adapun sebagian ulama seperti mazhab Abu Hanifah yang mereka ya, menafsirkan bahwasanya kepala itu yang wajib diusap hanya 1/4. Ini sekali lagi jamaah hanya ijtihad. Atau mazhab Syafi'i yang mengatakan cukup 3 helai. Mereka juga ijtihad. Memahami apa? Huruf jar ba pada wamsahu bi ru'usikum. Bi. Kata mereka bi di sini bi litab'id, tapi itu sebagian. Berarti artinya kepala itu enggak harus seluruhnya, tapi sebagian. Tetapi jamaah kalau kita belajar atau kita mengkaji bagaimana fungsi dari huruf ba, enggak dijumpai ba itu bermakna sebagian. Sehingga artinya jamaah yang tepat bahwasanya wamsau bi ru'usikum itu maksudnya apa? Maksudnya adalah keseluruhan. Apalagi ada hadis ya. Kalau antum baca Bulughul Maram disitu disebutkan bahwasanya Nabi SAW ya bada'a bi muqaddimati ra'sihi thumma raddahu thumma ya
dhahaba bihima ila qafahu thumma ruddahuma ila ma bada'a kama qala. Jadi beliau mulai dari depan, tarik ke belakang sampai tengkuk, kemudian tarik ke depan. Baru usap kedua telinganya. Dan ini hadisnya sahih. Nah, sehingga Mas, kalau sudah ada hadis sahih, pantang bagi kita untuk meninggalkan hadis sahih kemudian ikut ijtihad ulama, nggak boleh jemaah. Dan ini pernah dikhawatirkan oleh Ibnu Abbas. Hampir-hampir kalian dihujani bebatuan di langit. Saya katakan Nabi bersabda, kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Nah, sehingga jemaah, kalau sudah ada hadis yang sahih, maka kewajiban kita mengamalkan hadis. Tidak boleh kita tinggalkan hadis kemudian kita lari mengambil pendapat manusia, nggak boleh jemaah. Atau pendapat seseorang misalkan, nggak boleh. Sampai pun sahabat nggak boleh jemaah. Apalagi selain sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, kemudian masalahnya, thumma ghasala rijlahul yumna ilal ka'baini thalatha marat, kemudian beliau membasuh kakinya yang kanan sampai kedua mata kakinya 3 kali. Kemudian kaki yang kiri seperti itu. Membasuh kaki jamaah salin, ingat sampai kedua mata kaki. Adapun terkait sampai betis, maka yang tepat jamaah salin ini hanya ucapan Abu Hurairah mudraj, tambahan dari Abu Hurairah tentang keutamaan memanjangkan qurrah. Agar apa? Agar cahayanya lebih panjang lagi. Tapi ini jamaah salin hanya ucapan Abu Hurairah. Sehingga yang tepat wallahu alam membatasi sebagaimana yang Nabi jelaskan. Itu lebih tepat. Jadi kanan dulu, kemudian baru kiri. Dan nanti ada sunnah-sunnahnya di sela-sela misalkan. Itu nanti dijelaskan. Nah, kemudian kemudian ia mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'an nahwa wudu'i hadza. Kemudian Utsman mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah berwudu seperti wuduku ini. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia berdiri mengerjakan 2 rakaat dan tidak berbisik-bisik dalam hatinya, artinya dia khusyuk, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Makanya dalil qabliyah, dalil salat sunnah setelah wudu, setelah wudu. Jamaah sekalian, salat sunnah wudu itu kalau misalkan terjeda atau antum misalkan lupa, bolehkah diqadha? Boleh tidak jamaah? Yang tepat tidak diqadha. Yang tepat tidak diqadha. Kata terkait salat sunnah yang boleh diqadha itu, sebenarnya mengatakan kalau memang ada dalilnya, contoh seperti qiyamul lail, itu ada dalilnya. Rawatib ada dalilnya. Silakan, tapi kalau yang tidak ada dalilnya, ini silang pendapat jemaah. Silang pendapat seperti itu. Kemudian masalah qala Ibnu Syihab mengatakan, wa kana ulama'una, dahulu para ulama kita, mereka mengatakan hadzal wudu asbaq ma yatawaddau bihi ahadun lis-shalah. Inilah wudu yang paling sempurna untuk digunakan salat. Ini wudu yang paling sempurna yang digunakan untuk mengerjakan sholat. Kemudian masalahnya, wudu itu ibadah. Yang namanya ibadah ada syarat-syaratnya, ada syarat sahnya. Sekarang masalahnya apa syarat-syarat sahnya wudu? Syekh mengatakan syurutu sihhatihi, syarat-syarat sahnya wudu. Al-ula, yang pertama, an-niyatu. Yang pertama niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan ini tergantung niatnya. Wala yusra'u at-talaffudhu biha li adami thubutihi 'anin nabi. Tetapi jemaah sekalian, ingat tidak disyariatkan untuk apa? Melafadzkan niat. Enggak disyariatkan. Kenapa li adami thubutihi 'anin nabi?
Karena tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Iya. Sehingga jamaah sekalian, niat itu tempatnya di mana? Di hati. Mahaluhal qalbu. Dan niat itu artinya apa jemaah? Al-azmu ala fi'li syai', sengaja untuk melakukan sesuatu. Antum misalkan jemaah dengar adzan, kemudian pergi ke belakang berwudu, setelah itu datang ke masjid, itu sudah dianggap niat. Gak mungkin antum dengar adzan kemudian berwudu kok belum dikatakan niat, gak mungkin jemaah. Jadi niat itu memang sengaja melakukan sesuatu. Lawannya nggak sengaja. Lawannya nggak sengaja. Ya. Makanya masalahnya, kalau misalkan dalam satu kondisi antum salah, waktunya zuhur, misalkan, yang terbetik dalam hati niatnya zuhur, yang terucap asar, yang dianggap mana jemaah? Hatinya zuhur, lafadznya asar, yang dianggap mana? Zuhurnya. Ya. Berarti sah tidak sholatnya? Kalau pas zuhur ya sah. Kalau dibalik ini, waktunya zuhur, ya. Yang terucap zuhur, hatinya asar, nggak sah. Kenapa? Karena yang dianggap apa? Hati. Yang dianggap itu hati. Ya. Nah, sehingga jamaah sekalian ingat, penting untuk niat ketika apa? Ketika ingin berwudu. Ya. Dan niat itu di dalam hati. Tidak boleh ketika beribadah niatnya karena selain Allah, nggak boleh. Wa ma umiru inna ya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Itu nggak boleh. Karena kalau ada orang niatnya ternyata karena makhluk, maka ibadahnya tidak sah. Ya. Begitu banyak masalahnya. Hadis ini dijadikan hujjah. Bolehnya apa? Tasyrikun niyah. Apa tasyrikun niyah? Menggabungkan beberapa niat. Menggabungkan beberapa niat ibadah jika terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Di antara syaratnya contohnya gini, jenisnya sama. Ini yang pertama. Yang kedua, masing-masing ibadah tersebut bukan maksudah lidatiha. Jelas tidak maksudah lidatiha cuma. Ada ibadah yang maksudah lidatiha, ada ibadah ghairu maksudah lidatiha. Maksudah lidatiha itu dimaksudkan secara zatnya. Ghairu maksudah lidatiha tidak dimaksudkan secara zatnya. Bagaimana cara membedakannya? Salat maksudah lidatiha, salat yang ghairu maksudah lidatiha. Bagaimana caranya, Bang? Caranya gini. Kalau salat yang maksudah lidatiha itu salat yang memang dikerjakan tanpa sebab. Contohnya apa? Duha nggak ada sebab, tahajud nggak ada sebab. Yang ghairu maksudah lidatiha itu ada sebabnya. Contohnya apa? Tahiyatul masjid, apa sebabnya? Ya, masuk masjid. Kemudian salat tobat, ada sebabnya? Ada. Itu berarti ghairu maksudah lidatiha. Ya, jadi artinya gini, kalau masing-masing ibadah tersebut maksudah lidatiha nggak bisa digabung. Duha maksudah lidatiha, tahajud maksudah lidatiha. Berarti mungkin digabung? Nggak bisa. Rawatib maksudah lidatiha. Kemudian tahajud atau qiyamul lail maksudah lidatiha. Berarti boleh tidak rawatib digabungkan dengan qiyamul lail? Pada Isya antum niatkan ingin salat qiyamul lail juga, boleh tidak? Nggak bisa. Kenapa? Karena masing-masing maksudah lidatiha. Tapi kalau satunya ghairu maksudah lidatiha, satunya maksudah lidatiha, boleh. Contoh tahiyatul masjid dengan apa? Rawatib apa? Qobliyah zuhur, boleh, enggak masalah. Atau dengan sholat apa? Tahiyatul masjid, boleh. Sholat setelah wudu, boleh, enggak masalah. Enggak masalah. Jadi masing-masing ibadah tersebut bukan maksudah lidatiha. Kemudian syarat yang ketiga, masing-masing ibadah tersebut bukan ibadah yang ngikut. Contoh qobliyah sebelum, ba'diyah setelah, nggak mungkin ketemu. Jelas? Nggak mungkin ketemu. Kemudian salah satu ibadah tersebut bukan qadha. Bukan qadha. Kalau satunya qadha nggak bisa. Nah, ini pendapat yang tepat. Pendapat yang tepat seperti itu. Ya, kemudian waktunya sama,
Caranya juga sama. Jadi artinya nggak bisa. Contoh, sholat satu witir dengan apa zaman? Dengan tahiyatul masjid, bisa tidak? Nggak bisa, karena minimal tahiyatul masjid itu 2 rakaat. Jelas? Jadi kalau digabung dengan satu witir nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Tapi kalau dengan 3 witir bisa tidak? Bisa. Kalau 3 masih bisa. 3 masih terwujud. Tapi kalau cuma satu tidak terwujud seperti itu. Coba. Ini syaratnya. Kalau misalkan jenisnya beda, sholat digabung dengan puasa bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus jenisnya sama seperti itu. Dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin. Ya. Kemudian masalah syarat yang kedua, at-tasmiyatu. Membaca apa cuma? Tasmiyah itu. Bismillah. Bukan basmalah ya. Basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah itu apa? Bismillah. Sehingga tatkala antum ingin berwudu, apa bacanya? Bismillah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Tapi di sini jemaah ya, sedang mendapatnya terkait tentang hukumnya kita lihat. Ya. Kalau Alamah Ad-Dahlawi fi Hujjatillahil Balighah beliau mengatakan wa huwa nassun ala anna tasmiyata ruknun aw syartun. Ya. Dalil ini jemaah nas tegas yang menunjukkan bahwasannya tasmiyah baca bismillah itu kalau enggak rukun ya syarat. Kalau enggak rukun ya syarat. Wa yuhtamalu an yakuna al-makna la yakmulul wudu, tetapi mungkin juga hadis ini bermakna wudunya enggak sempurna. Wudunya enggak sempurna. Lakin la artadi mithla hadha ta'wil, tapi saya enggak ridho dengan penafsiran seperti ini, kata beliau. Saya enggak ridho dengan penafsiran seperti ini. Fa innahu minat ta'wil al-ba'id, karena ini penafsiran yang sangat jauh. Alladhi ya'udu bil mukhalafati 'alal lafzi, karena bertentangan dengan lafaz. Ya, sehingga ya, saya membawakan ucapan ya, Al-Alam Ad-Dahlawi bahwasanya tasmiyah itu kalau tidak rukun ya syarat. Makanya beliau memasukkan tasmiyah itu syarat. Sehingga artinya kalau tasmiyah termasuk syarat, kalau ditinggalkan berarti sholatnya tidak, wudunya tidak sah. Tetapi wallahu ta'ala a'lam bishawab, pendapat yang kuat membaca tasmiyah itu sunnah. Dan ini wallahu a'lam pendapat jumhur. Kenapa? Karena makna la wudu'a liman lam yadhkur ismallah, tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Maksudnya wudunya tidak sempurna. Ya. Terkait dengan masalah yang silang pendapat terkait derajat hadis ini. Ya, tetapi di sini dikatakan hasan. Ya. Nah, sehingga yang tepat wallahu a'lam sunnah. Artinya kalau misalkan ada orang berwudu tapi tidak baca bismillah, apa? Wudunya sah. Tetapi karena ini silang pendapat, usahakan jamaah jangan ditinggalkan, usahakan dibaca. Kemudian yang ketiga, al-muwalah wa hiya tatabbu'u fi ghuslil a'dha, yaitu beruntutan ketika membasuh anggota-anggota wudu. Wa adamul fasli bainaha bi fasilin tawil, ya, bi fasilin tawilin. Ya. Dan tidak ada jeda dengan jeda yang sangat panjang antara satu rukun wudu dengan rukun berikutnya. Ini maksud muwalah, berkesinambungan. Artinya antara membasuh muka dengan tangan itu jangan terlalu lama. Ya, jangan basuh muka kemudian ngopi dulu. Setelah itu apa? Lanjutin lagi. Ini nggak boleh jamaah. Ya. Beda kasusnya kalau gini, antum baru basuh muka kemudian wudunya airnya habis. Setelah itu cari-cari air. Bolehkah setelah mendapatkan air kemudian dilanjutkan? Boleh tidak? Boleh dengan catatan mukanya masih basah. Tapi kalau mukanya sudah kering maka ulang dari awal. Itu standarnya. Ya. Jadi kalau mukanya masih basah, pas mendapatkan air misalkan lanjutkan saja. Tapi kalau misalkan kok pas mendapatkan air ternyata muka sudah kering, maka ulang dari awal seperti itu. Ya.
Apalagi tadi ya sambil ngopi dulu. Maka ulang dari awal. Di hadis Khalid bin Ma'dan, berdasarkan hadis dari Khalid bin Ma'dan, dia mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi melihat seorang laki-laki salat. Wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadrud dirham lam yusibhun ma. Ternyata di punggung kakinya ada lum'ah. Itu apa bahasa kita zaman? Lum'ah itu ya maksudnya bagian kecil seukuran dirham. Bagian seukuran dirham yang tidak terkena air. Fa amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yu'idal wudu'a was shalah. Maka Nabi menyuruh untuk mengulang wudu dan salatnya. Falau lam tajibil muwalah la adza'ahu qatlul lum'ah. Seandainya tidak diharuskan muwalah berkesinambungan, tentu Nabi akan menyuruh apa? Basuh saja punggungnya. Ya, basuh saja punggungnya. Cuma karena jamaah ini sudah lama waktunya, ya, bahkan sudah kering ya, maka ulang dari awal. Kecuali kalau misalkan pas kelihatan kok masih basah anggota wudhu yang lain, ya silakan basuh kakinya saja, seperti itu. Kenapa? Wali annal wudu ibadatun yufsiduhal hadas. Dan karena wudhu itu ibadah dan bisa ya rusak gara-gara hadas. Fasturi totil muwanatu kasolati, sehingga disyaratkan untuk muwalah kasolati, seperti sholat. Wali anna nabiyya lam yatawadda illa mutawalian. Begitu pula karena Nabi ketika wudu beliau juga berkesinambungan. Wa amara tarikal muwalah bi i'adatin wudu, dan beliau memerintahkan orang yang meninggalkan muwalah untuk mengulang wudu. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya muwalah itu ya termasuk syarat. Ya. Kalau misalkan ya ternyata wudu tidak muwalah, maka konsekuensinya wudunya tidak sah seperti itu. Ya. Nah, sehingga ikhwan wa akhwati fillah, sekali lagi ya, ini harus diperhatikan terkait tentang syaratnya agar wudu kita sekali lagi sah. Ya, tidak hanya sekedar apa? Ya, dalam artian rutinitas kita. Ya, asal wudu tapi ternyata tidak sah. Sehingga penting bagi kita untuk belajar bagaimana wudu yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, luangkan waktu, ya luangkan kesempatan seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan mungkin nanti di akhir kita praktek wudu ya, biar jelas dan enggak ngambang ya, enggak ngambang seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita buka pertanyaan, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah sekalian, solusi bagi musafir ketika naik pesawat misalkan. Pertama, hendaknya sebelum naik pesawat berwudu secara sempurna, setelah itu baru pakai kaos kaki. Kemudian pakai sepatu. Nah, ini untuk memudahkan. Ya. Kalau misal nanti di dalam pesawat ternyata batal misalkan, ya, maka silahkan kalau masih ada air berwudu. Ya. Di mana wudunya? Bisa di wastafel, bisa di pesawat. Insya Allah
mudah seperti itu. Kalaupun misalkan wastafel sulit, ada tadi semprotan, bisa tidak? Bisa. Jadi dibantu ya mungkin apa namanya temennya untuk nyemprotin. Dan nggak harus netes ya, Mas. Yang penting intinya kalau basuhan itu standarnya gini, semua harus basah. Kemudian di sini ada yang ngalir. Ingat, tetesan ini ngalir di sini. Walaupun nggak sampai netes, ini sudah cukup. Walaupun sebagian ulama walau alam ada yang mencatatkan netes satu mungkin, tapi yang tepat enggak. Yang penting semuanya basah, kemudian ada yang di sini ngalir sampai sini. Itu sudah dianggap basuhan. Dianggap basuhan. Sehingga dengan apa namanya semprotan tadi sudah cukup. Setelah itu baru apa? Baru apa namanya kumur-kumur. Mungkin ini pakai ya, air minumnya sedikit ya. Satu kali saja sudah cukup. Ya. Kemudian baru muka semprot, bantuin semprot, ratakan. Kalau ada yang ngalir, sudah cukup. Kemudian baru tangan, sangat semprot juga. Ya. Kemudian baru apa namanya muka, kepala, gampang. Basah, kaki diusap, basahin, kemudian kaki diusap. Gini caranya, kanan. Itu apa? Mengusap di atas hub atau kos kaki. Dan mudah Mas, mudah. Tapi kalaupun Sani misalkan ingin wudhu secara sempurna di wastafel itu pun juga mudah. Nanti kakinya naik ke atas. Dan nggak perlu banyak-banyak, cukup satu kali saja. Dan itu mudah. Karena saya praktekkan sendiri. Dan itu mudah. Iya. Sampai siku. Nggak perlu banyak, yang pentingnya basah semua. Apalagi ya sudah netes ke sini, ya apa? Apalagi ada netes sudah cukup. Dan nggak harus bagian lantainya kemudian basah-basah, enggak. Dikit cukup sudah. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi ingat ya, kalau masih ada air nggak boleh tayamum, nggak boleh. Ya, apalagi tayamum di pesawat sulit, ya cari debu sulit ya mah. Ya, sehingga tetap berwudu semampu kita seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Nah, terus nanti kalau apa namanya, seandainya misalkan safar, ingin umroh, ingin haji misalkan, ya, perlu memperhatikan waktu ya. Kadang-kadang kita itu gini ya Mas, kita terbang itu misalkan dari Jakarta jam 11, kemudian terbang ke sana itu kan menjauh. Pikiran kita 2 jam lagi kan kalau di Indonesia, atau 1 jam itu sudah zuhur. Jadi kalau kita naik pesawat itu menjauh terus ya Mas, jadi belum waktunya nanti. Terus nanti mungkin 5 jam lagi baru bisa sholat ya. Jadi perlu diperhatikan kan sebagian jamaah itu yang nggak paham, mereka standarnya waktu di Indonesia berangkat naik jam 11, oh berarti 1 jam lagi apa? Zuhur. Akhirnya naik pesawat kemudian dia sholat, belum waktunya jamaah, belum waktunya. Kenapa? Karena semakin apa? Semakin menjauh ya. Sehingga nanti mungkin perkiraannya jam 5 jam. Bahkan ketika sampai Madinah itu masih apa? Masih asar ya Mas. Jadi artinya memang tadi menjauh ya, menjauhi matahari seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya foto. Pertanyaan yang masih terus menjadi pertama, Ustaz izin bertanya apakah air botol mineral sifatnya sama dengan air kemasan berwarna dan berasa yang suci tapi tidak mensucikan, mengacu pada tujuan produksinya yang untuk konsumsi. Dan bolehkah berwudu dengan air mineral kemasan ketika darurat tidak ada air saat itu, atau air tidak mencukupi, atau tidak bertanya? Air kemasan itu seperti aqua maksudnya. Jangan air kemasan seperti aqua tidak masalah. Ini air dan artian ala sifatihi, air mutlak. Dan berwudu dengan air mutlak itu dibolehkan. Dan air aqua ini jamaah, ini kita mengembalikan ke sifat air aslinya. Walaupun mungkin ya melalui proses, tapi ini mengembalikan ke sifat aslinya. Sehingga masih dianggap apa?
Air mutlak. Beda kalau misalkan air tersebut campuran. Air putih dikasih apa? Kopi. Misalkan. Dan itu pun nanti standarnya gini. Air tercampur itu dengan dua benda. Bisa benda najis, benda suci. Kalau benda najis dan berubah salah satu sifatnya jelas najis. Ya. Kalau tidak, maka tidak najis. Kalau tiga sifat tersebut berubah, tidak najis. Tapi kalau yang mencampur adalah benda suci, dilihat. Kalau benda suci tersebut mendominasi, ya, berarti berubah statusnya menjadi air suci tetapi tidak mensucikan. Standarnya apa? Standarnya ketika orang ditanya, Pak ini apa? Dia menjawab, oh itu kopi. Oh itu susu. Tapi kalau misalkan orang ditanya, Pak ini apa? Oh itu air. Berarti itu masih air. Contoh gini, antum mandi di kolam. Sampoknya masuk ke kolam. Ketika kita melihat air tersebut masih bentuknya air, walaupun ada campuran sampo sedikit. Orang kalau tanya, oh Pak ini apa? Oh itu air. Berarti itu masih air mutlak. Dan itu masih dibolehkan untuk berwudu. Tapi kalau sabunnya mendominasi, semuanya putih, ya. Orang ditanya, Pak ini, oh itu sabun. Berarti itu sudah bukan air suci yang mensucikan, tetapi itu sudah air sabun, sehingga tidak boleh digunakan untuk bersuci, walaupun itu suci. Walaupun itu suci seperti itu. Ya, jadi kalau air mineral seperti ini, itu boleh jemaah. Boleh untuk apa? Berwudu. Walaupun melalui proses, tetapi prosesnya ini untuk mengembalikan ke sifat aslinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kan, bolehkah kita berwudu dengan air asin? Yang berikutnya, bolehkah sudah wudu kemudian dikeringkan dengan handuk? Ya, bolehkah berwudu dengan air asin? Jawabannya boleh. Ya. Nah, dalilnya apa jemaah sekalian? Dulu para sahabat ketika mereka berlayar, mereka bertanya, ya Rasulullah, nahnu narkabul bahra, kami ya mengarungi sebuah lautan, wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', dan kami membawa sedikit air. Kalau kami berwudu dengan air ini, kami kehausan. Kemudian para sahabat bertanya, bolehkah bagi kami berwudu dengan air laut? Apa jawaban Nabi? Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan, dan bangkainya halal. Makanya dalil ya, yang dengan hujah oleh para ulama kita bahwasanya air laut itu suci dan mensucikan. Ya. Maka boleh berwudu dengan air asin kalau memang satu itu air laut. Yang kedua, air biasa dicampur dengan air dengan apa? Dengan garam laut. Ya. Maka masih bisa. Kenapa? Karena ini termasuk air laut. Tapi kalau ada air putih dicampur garam, tapi garamnya garam gunung itu nggak boleh. Karena garam ada dua, garam laut, garam gunung. Kalau garam gunung nanti masuknya apa? Air tercampur benda suci. Kalau mendominasi berarti statusnya berubah menjadi suci tetapi tidak mensucikan. Adapun kalau garamnya garam laut, maka statusnya seperti air laut. Dan air laut itu apa? Suci dan mensucikan seperti itu. Ya kemudian apakah setelah wudu boleh ya mengapa? Mengusap atau menyekat ya bekas wudu kita, boleh, nama masalah. Boleh jemaah. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi ketika berwudu, ketika mandi, kemudian Ibunda Maimunah ya aukamakol, beliau membawakan apa? Handuk. Memang ketika itu Nabi tidak menerima. Tetapi para ulama kita mereka ya menjelaskan bahwasanya maksud Nabi tidak menerima handuk tersebut. Kenapa? Banyak alasan. Mungkin saja anunya kotor, yang kedua mungkin saja Nabi belum selesai. Ya. Kenapa? Karena justru dengan Ibunda Maimunah membawakan handuk berarti itu menunjukkan kebiasaan Nabi kalau setelah mandi junub berarti pakai handuk. Nggak mungkin kalau bukan kebiasaannya kemudian otomatis dibawakan handuk. Ya. Jadi artinya sebagaimana mandi junub juga boleh dikeringkan, maka wudu pun boleh. Memang ada hadis mengatakan gini, sebagian mengatakan ya, kalau nggak salah makruh ya, atau tidak boleh ya. Alasannya gini, bahwasanya air wudu itu ditimbang, sehingga jangan dikeringkan. Tapi ini hujahnya nggak kuat. Kenapa? Praktek Nabi, bahwasanya beliau tidak melarang. Ya. Bahkan yang ada Ibunda Maimunah membawakan handuk, berarti itu menunjukkan kebiasaan Nabi itu, ya, kalau setelah mandi kemudian dikeringkan seperti itu. Sehingga artinya boleh
Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, cukup. Ya, demikian Mas Alian, mudah-mudahan kajian di malam hari ini bermanfaat. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.